Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubay Fajri, NIM 2130803091, kelas 283E. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan dua materi saya, yaitu Unified Modeling Language atau UML dan Activity Diagram. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu Unified Modeling Language. Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa pemodelan grafis yang digunakan untuk merancang, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan desain sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi yang konsisten dan standar untuk menggambarkan berbagai aspek sistem, seperti struktur, perilaku, dan interaksi antar komponen. Fungsi UML yang pertama adalah merancang sistem, yang kedua mendokumentasikan sistem, yang ketiga mengkomunikasikan desain, dan yang keempat analisis dan perencanaan. UML juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama diagram use case. Adalah gambaran fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Yang kedua diagram kelas, adalah struktur kelas, atribut, dan hubungan antar kelas tersebut. Yang ketiga, diagram sequence adalah urutan interaksi antara objek dalam skenario tertentu. Yang keempat, diagram activity adalah aliran kerja atau tindakan yang terjadi dalam sistem. Yang kelima, diagram sets adalah perubahan suatu objek dalam sistem. Yang keenam, diagram objek adalah menunjukkan contoh konkret objek dan hubungan antara mereka. Yang ketujuh, diagram komponen menunjukkan komponen sistem dan hubungan di antara mereka. Dan yang terakhir, yang ke-8, diagram deployment. Dan menunjukkan bagaimana komponen-komponen sistem ditempatkan pada perangkat keras atau infrastruktur. Tujuan dari Unified Modeling Language. Pertama, memahami sistem, merancang sistem, mendokumentasikan sistem, mengkomunikasikan sistem, membantu analisis, dan yang terakhir, perencanaan. Notasi dari UML. Menggunakan notasi grafis yang berbeda untuk menggambarkan elemen-elemen sistem, yang dimana ada pun beberapa notasi umum yang digunakan dalam UML, meliputi kelas kotak dengan 3 sekadit berisi nama, kelas, dan atribut. Contoh studi kasus, merancang dan mendokumentasikan sistem perpustakaan. Untuk jenis UML yang pertama yaitu use case. Dan di sini terdapat pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku. Dan yang kedua, aktor, anggota, dan petugas perpustakaan. Hubungannya adalah anggota melakukan pendaftaran anggota, anggota melakukan peminjaman buku, dan petugas perpustakaan melakukan pengembalian buku. Di sini dapat kita lihat contoh gambar dari use case. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu diagram kelas. Di sini dapat kita lihat ada 3, yaitu kelas, atribut, dan dengan. Kelas yaitu buku, anggota, peminjaman, dan perpustakaan. Atribut meliputi buku, yaitu kode, judul, pengarang, dan tahun. Kedua, anggota, ID, nama, dan alamat. Yang ketiga, peminjam, ID, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Dan yang keempat, perpustakaan, nama dan alamat. Hubungan antara kelas dan atribut. Peminjaman dikaitkan dengan buku dan anggota atau relasi asosiasi. Perpustakaan memiliki berapa buku dan anggota, relasi komposisi atau agregasi. Yang ketiga, diagram sequence. Meliputi skenario dan objek. Skenario peminjaman buku oleh anggota dan objek anggota peminjaman buku dan perpustakaan. Di sini dapat kita lihat contoh untuk diagram sequence.
Dan saya lupa di sini dapat kita lihat untuk contoh dari diagram kelas. Lanjut ke diagram yang keempat, yaitu diagram activity atau aktivitas pendaftaran anggota. Yang pertama, anggota mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, petugas perpustakaan meriksa kevalidan data. Jika valid, masuk tahap 3. Yang ketiga, entry anggota dalam sistem. Dan yang terakhir, yang keempat, jika tidak valid, proses pendaftaran dibatalkan. Dapat kita lihat di sini, yaitu contoh dari diagram activity. Yang kelima, diagram sets. Kita lihat di sini ada objek dan status. Objek meliputi buku dan status meliputi tersedia atau dipinjam. Sini dapat kita lihat contoh gambar dari diagram sets. Masuk ke diagram yang keenam, yaitu diagram objek. Objek meliputi peminjaman, buku, dan anggota. Hubungannya adalah peminjaman memiliki objek, buku, dan anggota. Di sini adalah contoh dari diagram objek. Yang ketujuh, diagram komponen. Terdapat dua, yaitu komponen dan hubungan. Komponen meliputi aplikasi perpustakaan, database. Dan hubungan meliputi aplikasi perpustakaan menggunakan database untuk menyimpan data buku dan peminjaman. Di sini dapat kita lihat contoh dari diagram komponen. Dan yang terakhir, yang ke-8, diagram deployment. Node meliputi server, klien, dan komponen meliputi aplikasi perpustakaan dan database. Hubungan antara keduanya adalah aplikasi perpustakaan dideploy pada server, klien terhubung ke server untuk mengakses aplikasi perpustakaan, database terpasang pada server. Baiklah, terima kasih untuk materi yang pertama. Langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram yang digunakan dalam pemodelan, perangkat lunak, dan sistem untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam proses bisnis, sistem komputer, dan skenario lain. Fungsi dari activity diagram adalah untuk menggambarkan aliran logika atau aliran kontrol dari suatu aktivitas ke aktivitas yang lainnya dalam sebuah proses. Diagram ini membantu di dalam pemodelan, analisis, dan pemahaman terhadap proses berbisnis atau sistem yang sedang dijalankan. Sini ada beberapa jenis dari activity diagram. Di antaranya yang pertama, activity diagram rinci. Digunakan untuk menggambarkan urutan langkah yang terperinci dalam suatu proses atau sistem. Yang kedua, activity diagram paralel. Digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara paralel atau bersamaan dalam proses atau sistem. Yang ketiga, activity diagram loop. Digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan secara berulang dalam proses atau sistem. Dan yang terakhir, yang keempat, activity diagram objek. Digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem. Tujuan dari activity diagram adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana suatu proses atau sistem beroperasi dan bagaimana aliran informasi, kontrol, atau keputusan terjadi di antara berbagai aktivitas yang terlibat. Tujuan ini juga meliputi identifikasi ketergantungan antara aktivitas, pengenalan masalah dalam proses, serta memberikan panduan bagi pengembang atau analisis sistem dalam merancang atau memperbaiki proses dan sistem yang ada. Notasi dalam activity diagram meliputi aktivitas, garis penghubung, fork and join, keputusan, dan pilihan merit atau merge. Kita bahas yang pertama, yaitu aktivitas. Dinyatakan dengan kotak persegi panjang berisi nama aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Yang kedua, garis penghubung menggambarkan aliran logika atau kontrol antara aktivitas-aktivitas dalam diagram. Yang ketiga, fork join menggambarkan pemisahan atau penggabungan jalur aktivitas dalam sistem yang dilakukan secara paralel. Yang keempat, keputusan dinyatakan dengan diamond atau berlian dan menggambarkan kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Dan yang terakhir, yang kelima, pilihan atau merge menggambarkan pemilihan salah satu jalur aktivitas berdasarkan kondisi atau keputusan yang diambil.
Contoh dari activity diagram. Kita ambil contoh sederhana activity diagram. Adalah proses pemesanan barang secara online. Diagram ini dapat mencakup langkah-langkah seperti memilih barang, memasukkan alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, dan menyelesaikan pesanan. Activity diagram akan menggambarkan urutan tindakan pemesanan barang tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Pada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.